Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Lisa Apriliana, NIM 413241100046 dari program studi S1 Teknik Mesin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisa Kegagalan Sistem Lubrikasi pada EPU Power Unit dengan tipe GTCP 131-9B sebagai bagian dari tugas kuliah metodologi penelitian. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1 ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan susunan penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Auxiliary Power Unit dengan tipe GTCP 131-9B pada pesawat Boeing 737-800-900 berfungsi sebagai penyedia daya listrik dan udara bertekanan, terutama saat pesawat di darat atau dalam kondisi darurat. Salah satu sistem kritikal pada EPU adalah sistem pelumasan yang berperan dalam melumasi, mendinginkan, dan menjaga kebersihan komponen seperti gearbox, bearing, dan starter generator. Kegagalan pelumasan dapat menyebabkan kerusakan mendadak dan berdampak pada keselamatan serta operasional penerbangan. Namun, kajian sebelumnya masih bersifat deskriptif. Penelitian ini diperlukan untuk menganalisa penyebab kegagalan secara sistematis dengan pendekatan FMEA dan distribusi Weibull. Kemudian, berikutnya rumusan masalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis dan mengidentifikasi kegagalan pada sistem pelumasan atau lubrikasi EPU GTCP 131-9B guna meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional EPU dalam kondisi kerja pesawat yang bervariasi. Selanjutnya, ada tujuan penelitian, yaitu menganalisa pengaruh kondisi operasional terhadap kinerja sistem pelumasan EPU 9B dan merancang strategi pemeliharaan yang efektif berdasarkan pendekatan Fowler Mode dan efek analis atau FMEA dan menggunakan distribusi Weibull. Selanjutnya, untuk batasan penelitian, dalam penelitian ini difokuskan pada sistem lubrikasi EPU pada pesawat Boeing tipe 737-800 atau 900 dengan analisa terbatas pada komponen seperti oil filter, oil cooler, dan sensor suhu serta tekanan. Kajian ini tidak mencakup sistem lain dalam EPU maupun aspek kimiawi pelumas dan tipe EPU atau pesawat lainnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi bagi operator dan penyedia jasa perawatan dalam merancang strategi pemeliharaan berbasis data untuk meningkatkan keandalan sistem pelumas. Kemudian yang kedua, memperpanjang usia komponen. Yang ketiga, menekan biaya tak terencana. Yang keempat, menjadi referensi akademik dalam penerapan FMEA dan Weibull di industri penerbangan. Selanjutnya, untuk susunan penelitiannya ada bab 1, pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka, membahas studi penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian ada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang menjelaskan desain eksperimen, objek, dan parameter pengujian sistem lubrikasi. Kemudian yang selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan yang menyajikan hasil analisis dan pengaruh beban serta kecepatan terhadap kinerja sistem. Yang selanjutnya terakhir ada bab 5 kesimpulan dan saran yang merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk studi lanjutan. Namun dalam tugas ini hanya sampai kepada bab 3. Selanjutnya untuk bab 2, yang pertama ada penelitian terdahulu. Di sini dari 10 penelitian saya memaparkan 6 penelitian terdahulu, yaitu dengan judul artikel meminimasi kebocoran sistem hidrolik pesawat Airbus A330 series dengan metode DMAIC pada PT GMF Aero Asia dengan hasil penelitian penyebab utama kebocoran yaitu packing, engine driven pump dan manifold dan port leak.
leakage. Packing menjadi faktor dominan pada kerusakan. Kemudian yang kedua ada lubrikasi sistem pada auxiliary power unit tipe GTCP 85-129 pesawat Boeing dengan hasil penelitian yaitu sistem pelumasan penting dijaga agar FPU tidak gagal saat start. Gangguan umum yaitu tekanan oli melebihi 45 psi dengan indikator low oil pressure yang menyala. Kemudian ini metode penelitiannya menggunakan studi deskriptif. Untuk yang pertama, metode penelitiannya dengan DMAIC dan FMEA. Dan yang ketiga, ada perencanaan preventive maintenance menggunakan metode reliability pada electrical system EPU Boeing 737-500. Metode penelitiannya menggunakan distribusi Weibull dengan hasil penelitian yaitu kalkulasi critical time waktu operasi sistem kelistrikan pada EPU didapatkan angka 271 flight cycle dengan kerusakan utama pada komponen start relay dan perlu dilakukan perawatan inspeksi, perbaikan, tes, dan pembersihan. Kemudian yang keempat ada analisa kegagalan lubrikasi sistem auxiliary power unit dengan metode penelitian FMEA dan RPN. Dengan hasil penelitian mengidentifikasi 22 kegagalan pada sistem pelumas EPU dengan oil clogging dengan nilai RPN 288 dan oil leak dengan nilai RPN 256 sebagai kegagalan paling kritis. Kemudian yang nomor 5 ada analisis high oil temperature pada auxiliary power unit pesawat terbang dengan metode penelitian, studi kasus, observasi, dan preventive maintenance. Dengan hasil penelitian, mengidentifikasi penyebab high oil temperature pada EPU meliputi penyumbatan pada ducting dan penurunan kualitas oil. Kemudian rekomendasi yang didapatkan adalah preventive maintenance dan filter replacement. Yang keenam, ada perancangan jadwal dan aktivitas pemeliharaan EPU pesawat Boeing 737-500 dengan metode reliability. Metode penelitiannya menggunakan FMEA dan distribusi Weibull. Penelitian ini bertujuan dengan hasil penelitian yang bertujuan untuk menentukan atau merencanakan jadwal perawatan efektif dengan batas kritis 1186 jam terbang untuk sistem pelumasan dan komponen kritisnya yaitu oil filter. Kemudian untuk tinjauan pustaka berikutnya ada auxiliary power unit atau EPU sendiri. Auxiliary power unit merupakan turbin gas kecil yang terletak di bagian ekor atau empennage pesawat. Fungsi utamanya yaitu sebagai sumber daya cadangan untuk listrik dan udara bertekanan. Kemudian ada digunakan sebagai starter awal engine utama saat di ground atau di darat. Kemudian membackup kelistrikan dan air conditioning saat engine utama gagal atau fail saat terbang di udara. Kemudian prinsip kerjanya yaitu dari energi kimia bahan bakar, kemudian diubah menjadi energi panas dan menggunakan untuk dirubah menjadi energi mekanik untuk putaran turbin. Putaran turbin ini digunakan untuk menggerakkan kompresor yang menghasilkan udara bertekanan atau bleed air untuk air conditioning, dan yang kedua dapat digunakan untuk memutar generator listrik untuk menghasilkan listrik AC atau DC. Kemudian bagian utama EPU ada power section yang menghasilkan tenaga poros EPU. Kemudian ada load kompresor yang menyuplai udara bertekanan atau pneumatik. Yang ketiga ada gearbox yang mentransfer daya ke generator dan komponen pendukung seperti starter, oil pump, dan lain-lain. Tinjauan pustaka berikutnya ada sistem lubrikasi pada EPU 9B. Sistem lubrikasi ini berfungsi untuk melumasi, mendinginkan, dan membersihkan komponen internal penting seperti starter generator, bearing, dan gearbox demi menjamin keandalan dan umur EPU. Komponen utamanya ada loop module dan komponen eksternalnya ada magnetic drain plug, oil pressure switch, oil level sensor, oil cooler, TCV, dan side glass. Kemudian yang terakhir ada oil fill port. Prinsip kerjanya yaitu oli dialirkan ke komponen untuk mengurangi gesekan dan panas. Lalu mengembalikan oil kotor tersebut ke reservoir melalui proses penyaringan pada oil filter dan pendinginan menggunakan oil cooler dengan pengaturan tekanan dan suhu secara otomatis untuk menjaga kinerja dan keamanan sistem. Berikut ada gambar sistem lubrikasi pada EPU 9B.
Kemudian selanjutnya ada failure mode dan efek analis atau FMEA. Ya, FMEA sendiri adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memprioritaskan potensi kegagalan dalam sistem atau komponen serta dampaknya terhadap performa sistem. Elemen FMEA sendiri terdiri dari fungsi proses, mode kegagalan, efek potensial, security, occurrence, detection. Kemudian ada RPN atau Risk Priority Number, dan tindakan korektif. Langkah dasar untuk menentukan FMEA sendiri yaitu yang pertama ada identifikasi proses atau produk, kemudian yang kedua ada daftar potensi masalah, yang ketiga adalah nilai severity, occurrence, dan detectability, kemudian yang keempat menghitung nilai RPN, dan yang kelima adalah menyusun tindakan perbaikan. Kemudian tinjauan pustaka terakhir adalah konsep reliability. Reliability sendiri adalah probability bahwa suatu komponen atau peralatan atau sistem tetap beroperasi dengan baik sesuai fungsi dan dalam kondisi tertentu selama periode waktu tertentu. Kemudian untuk reliability program adalah program yang memiliki fungsi untuk meminimalisir masalah teknis pada komponen sehingga peluang terjadinya kegagalan pada komponen dapat diminimalisir. Untuk unsur-unsur utama reliability program ada 5, yaitu pertama ada pengumpulan data, yang kedua deteksi area bermasalah, yang ketiga ada tampilan dan analisa data, yang keempat ada tindakan korektif dan evaluasi lanjutan, yang kelima ada laporan performa sistem atau pilot report. Kemudian ada distribusi Weibull. Distribusi Weibull adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memodelkan waktu kegagalan suatu komponen. Weibull didasarkan pada beta curve dan fleksibel digunakan pada berbagai jenis data umur komponen. Kemudian ada bab 3. Pada bab 3 ini berisi metode penelitian. Pada slide ini terdapat gambar diagram alir penelitian. Yang pertama diawali dengan pengamatan dan identifikasi masalah, kemudian menentukan rumusan masalah, kemudian mencari studi literatur dan mereviewnya, kemudian ada pengolahan data, kemudian ada penerapan metode FMEA dan menghitung menggunakan distribusi Weibull, kemudian mendapatkan solusi, dan yang terakhir apabila solusinya belum didapatkan, maka kita akan kembali ke pengamatan dan identifikasi masalah, kemudian berlanjut lagi sampai didapatkan solusi. Kemudian yang terakhir ada penyusunan laporan. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya saya mengambil di PT Batam Aeroteknik yang merupakan anak perusahaan dari Lion Air yang bergerak pada bidang maintenance repair dan overhaul atau MRO pesawat terbang. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan penelitian. Di sini saya menggunakan auxiliary power unit tipe 9B, dan kemudian saya menggunakan software Minitab untuk menghitung distribusi Weibull-nya. Dan selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah berdasarkan kejadian nyata kegagalan sistem lubrikasi EPU di lapangan dengan data 2 tahun ke belakang. Kemudian yang kedua ada studi literatur sebagai referensi teknis, yaitu ada training manual, aircraft maintenance manual, component maintenance manual, dan maintenance management module, dan studi literatur lainnya. Kemudian yang keempat ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data fault report, data overhaul, data removal, dan delay. Yang ketiga adalah observasi langsung proses troubleshooting. Yang ketiga adalah pengolahan data, yaitu ada FMEA dan menghitung distribusi Weibull menggunakan software Minitab. Dan yang kelima ada menganalisa data, yaitu menentukan akar kegagalan dan menghitung MTTF atau mean time to failure dari sistem lubrikasi EPU. Dan kemudian digunakan sebagai dasar usulan jadwal maintenance atau perawatan. Yang keenam ada kesimpulan dan saran, yaitu berisi usulan jadwal preventive maintenance untuk menekan resiko kegagalan sistem lubrikasi pada EPU 9B. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.